Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membahas 3 topik ini ya anak-anak ya. Melanjutkan dari yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas tentang kemonotonan dan juga kecekungan. Hari ini kita akan bahas yang namanya titik belok. Kemudian ada lagi tentang persamaan garis singgung. Kemudian ada tambahan lagi untuk kecepatan dan percepatan. Ya. Nah, untuk titik belok ini masih dalam ranah aplikasi turunan dalam grafik anak-anak. Ya, jadi kita akan membahas titik belok ini adalah yang terakhir dari item-item yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kita sudah membahas tentang apa saja. Selain titik belok ini, kita juga sudah membahas yang namanya titik stasioner. Dari titik stasioner atau titik ekstrim itu kita bisa menentukan yang namanya titik maksimum dan minimum. Kemudian di situ ada titik belok. Nah, titik belok ini ada bahasan tersendiri karena apa? Karena titik belok ini mungkin kemarin sudah saya singgung ya. Saya singgung tentang titik belok. Yang namanya titik belok, saya tulis di sini ya. Titik belok. Titik belok itu yang seperti apa? Titik belok itu umpamanya saya punya grafik seperti ini anak-anak. Nah, di sini A, kemudian ini berarti di sini FA. Nah, untuk titik belok berarti kan X, Y ya. Saya tulis di sini A, FA. Nah, inilah yang namanya titik belok anak-anak. Kenapa dikatakan titik belok? Itu karena di sekitaran X sama dengan A ya, ini X sama dengan A ya, X sama dengan A ini kecekungannya itu berbeda anak-anak. Kalau kalian perhatikan di sini, kalian perhatikan di sini memang fungsinya fungsi naik. Nah, itu naik ya. Tapi kalau kita bicara tentang kecekungan, ya, kecekungan dari sini ke sini, dia ini merupakan cekung bawah. Kemudian untuk X yang lebih dari A, dia ini merupakan cekung atas. Nah, karena kecekungannya berbeda seperti ini, sehingga kita bisa katakan dia merupakan namanya titik belok. Seperti itu anak-anak. Ya, jadi secara gambar titik belok itu yang seperti ini. Untuk X sama dengan A, sekitar X sama dengan A itu memiliki kecekungan yang berbeda. Seperti itu namanya titik belok. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan titik belok? Apakah suatu fungsi trigonometri itu ada titik beloknya? Ya, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan ini anak-anak, turunan kedua. Ya, kalau kemarin kalian masih ingat, untuk kita menentukan jenis-jenis titik ekstrim, itu titik ekstrim itu atau titik stasioner kita punya jenisnya ada 3, ada maksimum, ada minimum, dan juga titik belok. Kalau maksimum kan F turunan keduanya itu kurang dari 0 ya, masih ingat? Untuk F turunan kedua yang lebih dari 0 itu adalah minimum. Nah, kemudian untuk titik belok itu F turunan keduanya itu sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita mau mencari titik belok, nanti kita punya konsep yaitu F turunan kedua sama dengan 0. Nah, umpamanya saya punya contoh soal ya. Saya punya contoh fungsi. Kita cari fungsi ini apakah dia memiliki titik belok dan titik beloknya itu ada di titik mana, gitu ya. Oke, saya punya fungsinya sama dengan yang kemarin, sin kuadrat fx sama dengan sin kuadrat x ditambah 1. Nah, kalau kita mau cari titik belok, berarti kan kita harus mencari F turunan kedua sama dengan 0 ya. Berarti kita cari dulu F turunan pertamanya. Untuk F turunan pertama kemarin kita
ketemu ini ya. Sehingga kita bisa sederhanakan sin 2x. Kemudian untuk turunan keduanya, berarti kita bisa temukan yaitu 2 cos 2x. Karena ini f turunan kedua sama dengan 0, kita langsung saja pakai persamaan trigonometri, sehingga kita bisa dapatkan ini untuk 2x sama dengan, ketika cos 2x sama dengan 0, ketika ketika cosnya 0 itu adalah 90 ya anak-anak ya, sehingga kita bisa pakai ini. Nah, kemudian setelah seperti ini berarti kita cari untuk k-nya sama dengan 0 dulu. Sini 45 ya anak-anak ya, x-nya. Kemudian untuk k-nya sama dengan 1, kita punya 225. Kemudian yang satu lagi itu min 90 anak-anak. Kita pakai aturan di persamaan trigonometri. Ini ya, untuk k-nya sama dengan 0 tidak memenuhi, untuk sama dengan 1 bisa memenuhi, x-nya sama dengan 135. Kemudian untuk k-nya sama dengan 2 bisa memenuhi juga, ini k-nya adalah 315. Nah, supaya tidak terlalu banyak, kita bisa tentukan intervalnya ini mungkin cukup, nah sampai sini saja, sehingga kita bisa pakai yang 45 derajat dan 135 derajat, gitu ya. Nah, untuk kita membuktikan apakah ketika x-nya ini ketika x sama dengan 45 dan 135 ini adalah merupakan titik belok ya. Caranya gimana? Berarti karena f turunan kedua sama dengan 0, sehingga kita langsung masukkan aja f turunan kedua dari 45 derajat. Kita masukkan ke sini anak-anak. Ini ya, 2 cos 2x, jadi cos 2 kali 45. 2 cos 90 itu 0, sehingga di sini 0 juga. Untuk f turunan kedua dari 135 derajat, sama saja 2 cos 2 kali 135. Ini karena cos 270 itu adalah 0, sehingga di sini juga 0. Nah, di sini kan kita sudah membuktikan bahwa benar ya, kalau sama dengan 0 berarti dia merupakan titik belok. Nah, sekarang apakah titiknya ini 45,0? Titik beloknya itu merupakan 45,0 atau 135,0 ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan anak-anak. Untuk kita menentukan titik beloknya, titik belok, kita punya x itu adalah 45 dan 135, itu x-nya. Kemudian y-nya bagaimana? Y-nya itu tetap kembali ke fx yang awal, anak-anak. Jadi ketika kita mau mencari titik belok, di manakah titik beloknya? Benar, x-nya 45 dan 135. Untuk y-nya kita substitusikan ke fx yang awal. Sehingga di sini f45 derajat. Jadinya sin kuadrat 45 derajat ditambah 1. Karena ini setengah akar 2 kuadrat ya, tambah 1 itu sama dengan 3/2. Sama halnya yang 135 derajat anak-anak. Jadi sin kuadrat 135 derajat ditambah 1 sama ya, ini setengah akar 2 kuadrat ditambah 1 sama dengan 3/2.
2. Sehingga kita bisa tentukan untuk titik beloknya itu adalah 45 derajat, 3/2 dan 135 derajat, 3/2. Nah, inilah yang namanya titik belok ya. Nah, untuk unsur-unsur yang lainnya, misalkan untuk satu fungsi ini ya, fungsi ini kecekungannya bagaimana atau maksimum minimumnya di mana, ketika interval apa, kemudian untuk fungsi naik turunnya bagaimana, seperti itu ya, kalian bisa cari ya, kalian bisa tentukan itu dengan cara-cara yang kemarin sudah kita bahas anak-anak. Nah, terkhusus untuk fungsi ini, ketika kita sudah tahu titik beloknya, berarti kita bisa tentukan kecekungannya di sekitaran ini ya, di sekitaran sudutnya X-nya itu adalah 45 dan 135. Itu caranya dengan kita mencari ininya anak-anak, mencari di sekitarnya ini supaya kita bisa tahu kecekungannya bagaimana. Kemarin kalau kita menentukan kecekungan itu juga dengan F turunan kedua ya. F turunan kedua apakah dia lebih dari 0 untuk kecekungan ya. Masih ingat apa enggak? Kalau untuk kecekungan di sini untuk F turunan keduanya lebih dari 0 berarti dia cekung atas. Kenapa kok cekung atas? Karena untuk yang F turunan kedua lebih dari 0 ini kan dia minimum anak-anak. Kalau minimum kan otomatis ini berada di bawah ya, sehingga kurvanya ini menghadap ke atas sehingga dinamakan cekung atas. Untuk F turunan keduanya kurang dari 0 berarti dia maksimum ya. Nah, kalau maksimum otomatis dia yang namanya cekung bawah. Nah, kita menentukan cekung atas dan cekung bawah di sekitaran 45 ini, kita bisa cari X-nya itu kita tentukan ya di sekitaran 45. Umpamanya kalian cari ketika X-nya sama dengan 30 derajat. Kalau X-nya 30 derajat berarti kalian cari F turunan 30 derajat. Ini apakah dia lebih dari 0? Apakah dia kurang dari 0? Kalau lebih dari 0 berarti dia cekung atas. Kalau kurang dari 0 otomatis dia namanya cekung bawah ya. Jadi kalau kita mau mencari kecekungan di sekitar titik belok, otomatis kita juga mencari nilai X-nya ya juga di sekitar. Karena kalau kita mencari kecekungan tepat di 45 derajat kan kita tidak bisa menentukan, karena turunan keduanya ini sama dengan 0. Tapi kalau turunan keduanya lebih dari 0 atau kurang dari 0, kita bisa tentukan cekung atas ataupun cekung bawah. Nah, bagaimana dengan 135? Sama saja ya, kita bisa tentukan kurang dari sekitarnya itu kurang dari 135, 120 mungkin ya, dan seterusnya, atau di atasnya 135. Di atasnya 135 berapa? 150 mungkin, atau 180 sekitar itu ya. Jadi untuk menentukan cekung atas dan cekung bawah dari sekitaran titik belok, caranya gimana? Caranya kita bisa cari X-nya juga di sekitaran ya. Jadi tidak bisa mencari kecekungan ketika titiknya ini titik belok. Ketika tepat di titik belok kita tidak bisa mencari kecekungannya. Nah, seperti itu anak-anak gambarannya ya. Jadi kita punya berapa item untuk mencari secara garis besar aplikasi untuk grafik itu kita punya 6 ya anak-anak ya. Maksimum, minimum, kemudian kita bisa cari titik beloknya, kemudian kita bisa cari yang namanya kemonotonan atau fungsi naik, fungsi turun, dan terakhir kita bisa cari yang namanya kecekungan. Nah, itu untuk aplikasi
turunan fungsi trigonometri yang berhubungan dengan grafik. Gitu. Seperti itu anak-anak ya. Oke. Kemudian selain kita membahas aplikasi turunan fungsi trigonometri ini secara grafik, kita juga bisa menentukan mengaplikasikan turunan fungsi trigonometri ini ke garis singgung lingkaran, garis singgung, persamaan garis singgung, ya. Oke. Kita next ke halaman berikutnya. Nah, ini kita bahas tentang persamaan garis singgung ya. Sebenarnya persamaan garis singgung ini sama halnya seperti kalian belajar ketika belajar aplikasi turunan di fungsi aljabar atau polinomial. Ya, jadi untuk konsepnya itu adalah f turunan pertama itu nanti yang akan sama dengan m, atau m itu merupakan gradien. Nah, jadi konsepnya tetap sama dengan kalau kalian belajar aplikasi turunan, fungsinya adalah fungsi aljabar atau polinom ya. Jadi konsepnya adalah f turunan x itu sama dengan m atau gradiennya. Nah, untuk menentukan persamaannya bagaimana? Ya tetap kita menggunakan rumus persamaan garis yang dulu kalian pernah pelajari ketika SMP, yaitu y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, ini. Jadi kalian bisa tentukan gradiennya, kalian bisa tentukan titik singgungnya. Titik singgungnya ini di sini x1, y1 ya, tuh. Nah, ini yang kalian cari. Setelah kalian cari, baru kalian masukkan ke persamaan ini untuk menemukan persamaan garis singgung. Nah, ini konsepnya anak-anak. Nah, sekarang bagaimana untuk contoh soalnya ketika diaplikasikan ke fungsi trigonometri? Sebenarnya sama saja, hanya saja ini fungsinya fungsi trigonometri. Contohnya saya punya yang sederhana saja ya, cos 2x. Nah, ketika kalian punya fungsi cos 2x ini, saya mau minta yang namanya persamaan garis singgungnya. Ya. Nah, persamaan garis singgungnya bagaimana? Ketika x-nya sama dengan 1/4 pi, gitu ya, umpamanya. Nah, berarti kita langsung cari f turunan pertamanya. Untuk cos 2x, turunan pertamanya adalah min 2 sin 2x, gitu ya. Nah, karena f turunan pertama sama dengan m, sehingga, dan kita mau cari m, sehingga kita bisa masukkan x-nya dulu, supaya menentukan m-nya. Ini sama dengan m ya, sehingga kita bisa substitusikan di sini 1/4 pi, sini berarti min 2. Ini coret berarti sin setengah pi itu adalah 90. Berarti sin 91 berarti sama dengan min 2. Nah, berarti m-nya sama dengan min 2. Nah, ini ketemu m-nya. Nah, kalau misalnya kita mau cari persamaan garis, otomatis kita mau cari x1 dan y1. Di sini sudah ada x 1/4 pi, berarti kita bisa cari y-nya. Untuk menentukan y-nya berarti kita tinggal substitusikan ke fx, karena ini f turunan ya, jadi beda dengan y, atau y itu adalah fx ya. Jadi kita bisa cari untuk y-nya itu adalah seperti ini anak. Nah, jadi 2/4 pi, sehingga kita bisa tentukan di sini cos 90 0 ya, sehingga kita punya titik x1, y1 nya adalah 1/4, pi, 0. Nah,
Ini adalah X1, Y1. Kita langsung masukkan ke rumus. Y min 0 sama dengan M-nya min 2, X min X1-nya adalah 1/4 pi. Bolehkah Bu dijadikan ke dalam bentuk sudut? Boleh. Ya. Min 2X plus setengah pi. Nah, selesai. Di persamaannya ini. Seperti itu anak-anak. Ya, untuk persamaan garis simpul. Konsepnya ini. Jadi untuk F turunan pertama itu sama dengan M. Jadi kalian bisa turunkan fungsinya itu, kemudian kalian sama dengan M. Kalian cari M-nya, kalian cari titik simpulnya, kemudian kalian masukkan ke rumus. Selesai. Seperti itu. Ya, itu untuk aplikasi dalam bentuk persamaan garis simpul. Nah, ada satu lagi tadi saya mau bahas tentang percepatan dan kecepatan. Sebenarnya sama saja seperti yang kalian pelajari sebelum-sebelumnya. Mungkin di fisika juga kalian pernah pelajari itu. Ya, jadi untuk kecepatan kalian bisa cari turunan pertamanya. Untuk percepatan kalian bisa cari turunan kedua. Nah, ini perlu diperhatikan untuk turunan pertama dan turunan kedua dapatnya dari jarak ya. Jadi asalnya dari jarak atau S. Jadi kita punya jarak sekian. Ya, misalkan dari kota A ke kota B jaraknya 100 km misalkan. Nah, ketika kalian disuruh mencari kecepatannya, berarti kalian bisa turunkan saja di turunan pertama. Ya, umpamanya di sini bukan 100 km tapi suatu fungsi. Ya. Jadi ketika kita punya suatu fungsinya misalkan Y, berarti dari kota A ke kota B misalkan Y jaraknya. Nah, kita bisa cari kecepatannya dengan cara turunan pertama. Kemudian untuk percepatannya itu adalah turunan kedua. Turunan kedua dari mana? Tetap dari jarak. Tapi kalau misalkan yang diketahui kecepatan, yang ditanyakan adalah percepatan, ya otomatis tetap di turunan pertama. Jadi untuk tingkatannya ya itu jarak, kemudian kecepatan, kemudian percepatan. Nah, itu. Untuk dari sini ke sini berarti turunan kedua. Turun satu berarti turunan pertama. Seperti itu anak-anak. Hanya saja untuk kecepatan dan percepatan ini fungsinya nanti fungsi trigonometri. Seperti itu ya. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya apakah bisa digunakan dalam fungsi trigonometri? Jadi yang namanya fungsi trigonometri itu kan secara gambar ya, kita bisa melihat bahwa di situ gambarnya selalu bentuknya gelombang. Ya, dia memiliki periode, dia memiliki amplitudo dan seterusnya, sehingga tidak semua aplikasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini dihubungkan dengan fungsi trigonometri. Ya, jadi tidak semua soal cerita kita bisa hubungkan dengan fungsi trigonometri. Nah, sebenarnya bisa, cuman kalau kita paksakan dengan fungsi trigonometri akhirnya nggak mustahil gitu ya, jadi tidak nyata gitu ya. Jadi tidak semua hal kita bisa hubungkan dengan fungsi trigonometri. Nah, yang bisa kita hubungkan dengan fungsi trigonometri ini itu ya bisa kecepatan ataupun percepatan, karena yang namanya kecepatan kan juga bisa menjadi gelombang gitu
gitu ya, suatu gelombang. Nah, yang kita hitung itu gelombangnya, kecepatan gelombang atau percepatan gelombang. Nah, seperti itu untuk aplikasi turunan fungsi trigonometri. Untuk yang lain-lainnya bagaimana? Untuk yang lain-lainnya bisa kalian cari di buku kalian ataupun di internet. Banyak sekali aplikasi turunan fungsi trigonometri, entah itu turunan pertama ataupun turunan kedua. Seperti itu ya. Nah, satu lagi anak-anak, saya mau tambahkan di sini untuk kesimpulan yang tadi ya. Tadi belum ada kesimpulannya. Kesimpulan yang tadi untuk grafik. Untuk kesimpulannya yang grafik, ya kita bisa pakai turunan pertama. Dari turunan pertama fungsi pertama itu ketika kita mau mencari apa yuk? Kita mau mencari fungsi naik, fungsi turun, dan juga titik stasioner atau titik ekstrim. Naik gimana? Fungsi turunan pertama lebih dari 0. Untuk turun bagaimana? Turunan pertama kurang dari 0. Untuk titik stasioner bagaimana? Titik stasioner turunan pertama sama dengan 0. Ini kita bisa aplikasikan turunan pertama ya dalam fungsi trigonometri. Kemudian untuk turunan kedua, kita bisa gunakan turunan kedua ya, itu aplikasinya apa saja? Aplikasinya kita bisa tentukan yang namanya jenis-jenis titik stasioner atau titik ekstrim. Apa saja itu? Bisa kita tentukan nilai maksimum, kita bisa tentukan nilai minimum, atau kita bisa tentukan yang namanya titik belok. Ya, titik belok. Ya, maksimum bagaimana? Turunan keduanya kurang dari 0. Minimum bagaimana? Turunan keduanya lebih dari 0. Dan untuk titik belok, turunan pertamanya sama dengan 0. Selain kita menentukan jenis-jenis titik ekstrim, kita juga bisa menentukan yang namanya kecekungan. Kecekungan, di sini ada kecekungan atas, cekung atas ya, cekung atas dan cekung bawah. Nah, untuk cekung atas bagaimana keadaannya ketika ini lebih dari 0? Ini kalau yang ini kurang dari 0. Karena cekung atas dan cekung bawah ini juga berhubungan dengan jenis-jenis titik ekstrim ya. Untuk cekung atas berarti ada hubungannya dengan ini minimum, nilai minimum. Untuk cekung bawah ada hubungannya dengan nilai maksimum. Untuk titik belok tetap F turunan pertama, F turunan kedua sama dengan. Seperti itu anak-anak. Ya, jadi ini untuk kesimpulan aplikasi turunan secara grafik. Ada grafik. Nah, untuk gambarnya gimana Bu? Gambarnya kalian bisa gambar aja di aplikasi kalian ya, perlu gambar secara detail di kertas yang milimeter kayak gitu nggak perlu ya.
kalian punya aplikasi, silakan cari di aplikasi, silakan gambar dari aplikasi saja untuk membuktikan atau meyakinkan apakah yang kalian cari di sini, ya, yang kalian cari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tuh benar atau masih salah gitu. Kalau secara gambar kan jelas, tapi kalau secara hitungan mungkin kalian ada yang miss kan, seperti itu ya. Jadi untuk membuktikan jawaban kalian benar atau tidak itu otomatis ya dengan gambar. Gambarnya gimana? Bisa kalian gambar di aplikasi, bisa menggunakan GeoGebra, bisa menggunakan aplikasi lain. Gitu ya anak-anak ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya bahas hari ini, ya. Melanjutkan tentang titik belok, kemudian persamaan garis singgung, dan juga ada percepatan dan kecepatan untuk tambahannya. Nah, karena aplikasi turunan fungsi trigonometri ini sudah selesai, sehingga kalian bisa berlatih. Untuk latihan soalnya nanti akan saya berikan, ya. Kemudian untuk ulangan hariannya juga nanti akan saya jadwal. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.